punten banyak sulam di atasnya tadi punten. Biar kayak orang-orang. Beda, ini duduk di atas mah kayak gimana gitu. Duduknya jadi begini kelihatannya, punten baju mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, mari jamaah kita sama-sama untuk mengumandangkan doa. Di sini saya dapat siaran dari Kemenag dengan banyaknya musibah Covid yang sekarang lagi meningkat lagi. Kita diusahakan untuk selalu menjalankan doa junun. Junun itu adalah doa Nabi Nuh, Nabi Yunus ketika berada di dalam ikan paus. Kan begitu ya. Ketika berada di ikan paus, kemudian beliau berdoa, dan mudah-mudahan dengan doa yang kita baca, Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, menjaga kita, dan mudah-mudahan seperti tadi yang disampaikan sama Pak Dekamto, dengan meningkatnya Covid di daerah, khususnya di wilayah Jawa Barat juga Pak ya, mudah-mudahan di wilayah kita aman, tidak ada suatu apapun. Tolong diikuti doanya Ibu Bapak ya, semua kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dalam suatu masalah melainkan Allah akan mengabulkannya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil rohatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi fondasi urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena di dalamnya tempat hidup kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena kesanalah kami semua akan kembali. Allahumma ja'al khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami
yauma alqaka fi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah amal terakhir kami adalah amal yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah hari terakhir kami, hari kematian kami adalah hari yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang saya hormati Kasepuhan, Pak Dekanto dan seluruhnya, juga tidak lupa Kasepuhan Bapak Ketua RT 03 yang beberapa hari ini tidak kelihatan, katanya sakit ya. Sakit apa kemarin? Oh ya, alhamdulillah, tahu dari Bapak Ali aja. Bapak Ketua lagi kurang sehat, alhamdulillah. Sekarang sudah bisa berkumpul lagi dengan kita semua. Juga tidak lupa untuk Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, seharusnya hari ini jadwal Ustaz dari luar, tapi karena kebetulan kondisi lagi begini, jadi saya ambil alih. Jadi karena memang ada masukan dari jamaah, karena lagi genting ya sekarang ini. Jadi mohon dengan hormat Bapak Ibu dikasih suapannya sama pribumi. Mudah-mudahan cocok menu yang saya sampaikan Bapak Ibu ya. Cocok dimakan ya, tidak dibuang aja ya. Bapak Ibu yang saya hormati, menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan sama Bapak Ketua Bapak Dekanto, bahwa COVID ini sekarang lagi bergejolak lagi. Saya pernah menyampaikan beberapa bulan yang lalu, terutama ketika COVID itu ada 4 protokoler yang harus kita lakukan ketika datang COVID ini ya. Jadi ada 4 protokoler. Protokoler pertama itu adalah protokoler kesehatan ya, yang sering digembor-gemborkan oleh pemerintah itu dengan istilah 5M sekarang ini ya Pak De. 5M minimal untuk lingkungan kita, yaitu dengan memakai masker. Karena ada di dalam iklannya itu, masker itu melindungi aku dan masker aku melindungi kamu, kan gitu ya. Melindungiku dan melindungimu, ini masker. Ya, jadi walaupun saya bukan dari aparatur pemerintah, tapi barangkali tidak ada salahnya untuk selalu menyampaikan ini. Pertama, protokoler kesehatan lakukan. Ini kan ikhtiar kita. Saya sering menyampaikan ketika Nabi ada seorang sahabat masuk masjid naik unta. Kan zaman dulu belum ada bis ya. Naik unta masuk masjid. Untanya disimpan di luar. Rasul nanya, "Sahabat, kamu kesini naik apa?" "Unta ya Rasul." "Untamu sekarang di mana?" "Di luar." "Diikat tidak?" "Tidak ya Rasulullah." "Kenapa tidak diikat?" "Aku tawakal kepada Allah. Aku berserah diri kepada Allah." Kata Rasul, "Keluar dulu kamu. Ikat itu ontamu baik-baik. Setelah diikat, masuk masjid, baru tawakal." Kalau untamu sudah diikat, kemudian kamu masuk masjid berserah diri kepada Allah, untamu masih hilang juga, tawakal kamu benar. Tapi kalau untamu tidak diikat, masuk masjid, keluar dari masjid, untanya hilang, maka tawakal kamu salah. Sama seperti kita, karena COVID ini kan benda yang tidak kelihatan. Orang yang diam aja di rumah kena, jadi tidak jaminan orang yang diam di rumah itu tidak kena, tidak jaminan. Makanya usaha dan upaya kita yang pertama itu lakukan untuk disiplin menggunakan masker. Kan dengan gayut tinagado di dalamnya itu mana yang pelek gitu ya. Biasanya kalau ada pada kantor dia super kan ya. Emang jujur ya. Jujur tapi kurang pantas. Begitu kalau ada beliau juga diangkat ke sini. Sengaja. Kalau sholat subuh kan lebih awal, hari haji sebelah
Pada kantor sebelah. Belum ada di sini, beda gayut. Pada kantor ada kan kedengaran motornya gerung-gerung. Kan aman. Gitu. Disiplin pakai masker, tapi kalau ada pada kantor aja. Gitu loh. Gak apa-apa Ibu ya. Nah yang kedua, Bapak Ibu punten, protokoler tobat. Kemarin kata Ustaz Wahyu Mimbar, COVID ini diibaratkan penyakit aneh. Boleh dikatakan jin, bisa. Saya lihat postingan video Brunei Darussalam itu. Raja Brunei itu siapa Pak Dek? Sultan Bolkiah. Masih sepupuan dengan saya beliau itu. Sultan Bolkiah. Orang terkaya kan? Kalau tidak salah hebat kaya dia itu. Sultan Bolkiah itu ketika dia dalam mengadakan perkumpulan dengan seluruh para pejabat negara, tidak ada yang pakai masker itu. Tidak ada kan ya Pak Dek? Dan beliau menyampaikan kepada rakyatnya itu, perbanyak membaca Al-Quran. Tobat kita. Jadi, ya boleh dikatakanlah, usaha memakai masker lahiriahnya lakukan, usaha tobatnya lakukan. Ya, perbanyak membaca Al-Quran. Makanya saya di sini menyampaikan kepada jamaah, Bapak Ibu, dari maghrib sampai isya di rumah tidak ada alat komunikasi yang beroperasi. Jangan ada. Ngaji nawe, rekikro, surat-surat pendek, Al-Baqarah, baca. Karena COVID ini diibaratkan jin, penyakit tidak kelihatan, ada tapi tidak tahu. Di sini juga kan kita tidak tahu. Ya. Makanya kemarin Ustaz Wahyu Mimbar menyampaikan sieun teuing ulah, teu sieun ulah. Dia, saya mah berani ulah sombong. Atau misalnya tidak sama sekali, jangan. Ya, karena kita kan sebagai orang mukmin tidak diajarkan seperti itu. Jadi kembali protokoler tobat. Nabi Adam, beliau mengambil buah oliv 1 kali, dosa tobatnya ratusan tahun. Kita dosanya berulang-ulang, tobatnya malas-malasan, tapi gede hulu ayam masuk surga, kan begitu. Kayak kita ini, padahal dosa kita itu banyak, tapi seolah-olah pede aja, seolah-olah diri ini sudah sok suci, ya. Padahal dosa kita itu jauh lebih banyak. Makanya kita ini Bapak Ibu masuk ke surga itu kalau tidak ada rahmat Allah tidak akan mampu. Memang dengan ngaji begini bisa memasukkan ke surga? Tidak. Kalau tidak ada rahmat Allah, sulit rasanya kita untuk masuk surga itu. Saya ulangi lagi Ibu. Pertama, protokoler kesehatan, ya. Jadi jaga, laksanakan. Yang kedua, protokoler tobat. Itu yang penting. Tobat, memohon ampun kepada Allah. Ya. Seperti yang tadi disampaikan, Nabi Nuh ya, dimakan sama ikan paus. Nabi Yunus, dia berdoa kepada Allah. Kalau tidak salah di dalam kisahnya itu ketika beliau menyebarkan agama Allah, tidak ada orang, artinya banyak orang yang menentang, ya. Jadi lebih banyak orang yang menentangnya, kesel, capek, ditinggalkan tuh Nabi Yunus itu. Begitu ditinggalkan oleh Nabi Yunus, kaumnya masuk ke lautan, dicaplok sama ikan nun itu. Lama tinggal di dalamnya, dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Silakan jawabkan bacaan itu. Mudah, pendek, tidak hafal sekarang, cari aja di Google. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah segera menghilangkan wabah ini. Ya. Yang ketiga, Ibu, Bapak, protokoler doa, protokoler kesehatan, protokoler tobat, protokoler doa, ya. Panjatkan, perbanyak doa. Ad-du'a'u saiful mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Dikabulkan pasti. Cuma memang ada dua, ada yang langsung, ada yang ditangguhkan. Ya Bu, ya Pak ya. Ada yang langsung, ada yang ditangguhkan. Karena Allah itu tahu kapasitas kita. Nah, yang keempat, protokoler sedekah. Perbanyak sedekah. Dengan sedekah itu akan menolak bencana. Ini ada cerita lucu sedikit Ibu ya. Ngaji mana yang penting beres bunyi jam turun. Itu ya. Pribumi Bandung halus-halus. Saya punya cerita lucu dengan ada COVID ini.
malam kemarin saya lagi ngobrol dengan istri saya, dengan anak, dengan si Awai, tiba-tiba ada WA masuk. Assalamualaikum, jamaah saya di Pulang Pondok Rumput, ibu-ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustaz, bagaimana kabarnya? Sehat? Dan itu nanya berulang-ulang. Saya kayak gunawan jamaah nanya berulang-ulang. Saya tanya lagi, ibu emangnya kenapa? Tiga, ibu Pulang itu sudah rame bahwa Ustaz Solihin mati. Goblok. Iya, ibu Pulang Pondok Rumput kan dekat Bogor Utara, tanah saya. Itu jamaah saya. Kemarin malam, saya ini ada anak saya, istri saya juga ada di luar. Lagi ngobrol, sahabat ini jamaah bahwa di Bukulang jamaah itu sudah ramai Ustaz Solihin 3 hari yang lalu meninggal. Cuma memang 3 hari yang lalu itu saya kan ngurusin jenazahnya mantunya Bapak Haji ini. Barangkali ada yang menyampaikan ke sana bahwa Ustaz Solihin lagi ngurusin orang yang meninggal. Menurut dokter itu katanya COVID. Disampaikanlah ke sana, Ustaz Solihin mati. Terus saya akan memahami mainan kan gitu ya. Ini bukan bohong ya. Saya telepon, akhirnya telepon balik. Dia WA, saya telepon. Bu, ini benar Ustaz Solihin? Benar. Saya bukan arwah gentayangan. Saya Ustaz Solihin asli, masih hidup. Alhamdulillah katanya. Kan kalau di sana saya bukan Pak Ustaz, dipanggilnya ibu AA. Meninggalnya AA, ibu-ibu AA gitu ya. Anu ngora AA masih hidup. Alhamdulillah sehat. Enggak, katanya di Bubulang ini Pak Ustaz itu sudah dikabarkan meninggal 3 hari yang lalu. Saya bilang cari tahu siapa orang yang menebar hoax ini. Kan begitu. Saya kan jadi emosi. Kalau dia perempuan masih muda, benar serius. Jadi saya kan bapak kita. Gitu ya. Saya bilang kalau dia perempuan kasih tahu sama saya. Tapi kalau dia laki-laki, karena ini kan pencemaran nama baik. Bingung malaikat. Dibilang di alam barzah dicari kubur, masih ada di kelas hari, tapi dikatakan sudah mati. Luar biasa. Bilang cari siapa dan orangnya, yang mana yang memberikan sumber bahwa saya sudah meninggal. Tapi akhirnya kata istri saya, alhamdulillah Pak, biasanya kalau orang dikabarkan meninggal itu umurnya bisa panjang. Siapa yang potong kambing nanti? Begitu kan, luar biasa. Makanya ibu punten ya, kalau ada kabar-kabar yang tidak jelas itu cari sumbernya, jangan dulu percaya ya, karena kadang kita kan suka terkecoh dengan wah ya, saya juga sampai manik kaget ini, sampai dia tanya berulang-ulang, sampaikan ke jamaah Bubulang, memang selama pandemi ini belum sempurna ngaji di sana itu, saya sampaikan alhamdulillah saya masih dalam kondisi sehat ya, tidak ada kekurangan apapun, ada kurang duit, madata manusia biasa, gitunya. Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi kabar yang kemarin menyatakan bahwa saya meninggal itu tidak ada hingga 3 hari yang lalu itu saya mengurus tetangga yang meninggal. Barangkali pada menyampaikan ke sana, Ustaz Solihinnya mati kena COVID. Tahu bilang begitu kan, itulah yang bapaknya, makanya luar biasa. Apalagi ini penyakit ya. Kita aja kadang-kadang ya bisa jadi bikin wah orang banyak. Oke, itu mah cerita aja supaya ikut tertuduh. Tapi ceritanya bukan cerita bohong, memang asli ya. Dan itu memang ada ceritanya benar. Dan kemarin, tapi semalam saya sempat juga, Bapak PRT sempat gak tidur gitu kepikiran. Ayo kesini ke baik, rumah. Dan itu kan sempat juga, ada juga rasa takut itu ya. Tapi mudah-mudahan kita sehat pada umur semuanya ya. Oke, saya garis bawahi dulu dari awalan yang tadi pembicaraan protokol kesehatan, tobat bertanya, ya, jangan kendor untuk ibadah, doa bertanya, sedekah. Karena dengan tobat, doa dan sedekah itu insya Allah itu akan menjadi penolak bala dan bencana. Jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian. Pada kesempatan kali ini saya coba akan menyampaikan tentang kisah Nabi Musa itu ya. Nabi Musa itu adalah nabi yang sering berinteraksi dengan Allah langsung. Kan ketika Nabi Muhammad beliau Isra Mi'raj,
Beliau itu kan mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kan saat itu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk menjalankan ibadah sholat 50 waktu. Turun dari Sidratul Muntaha di langit keempat kalau tidak salah. Di dalam kitab tafsir Yasin itu dijelaskan Nabi ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Allah diperintahkan kepada engkau? Kata Nabi, kami dan umat kami mendapatkan perintah dari Allah untuk menjalankan ibadah sholat 50 waktu. Kata Musa, balik lagi, minta keringanan, karena umatku itu tidak akan sanggup untuk melakukan ibadah sholat sebanyak 24 jam, sholatnya 50 waktu. 5 waktu aja kadang-kadang kelewat, ini 50 waktu. Kata Nabi Musa, balik lagi ya Rasulullah, minta keringanan kepada Allah, umatku itu lemah, tidak akan sanggup untuk melakukan ibadah sholat sebanyak itu. Balik, sehingga kan dikatakan dari 50 waktu itu bisa menjadi 5 waktu. Nabi Musa ibadahnya kepada Allah itu banyak, ratusan tahun. Tetapi Nabi Musa iri dengan umat baginda Rasulullah SAW. Iri dengan ibadah kita itu. Coba kita lihat. Kalau di bulan Ramadan itu kan ada malam Lailatul Qadar itu kan ibadahnya, kalau orang pas ibadah pada malam Lailatul Qadar maka sama dia sudah ibadah selama 1000 bulan. Itu berapa tahun? 83 tahun. Dan kita yang ada di sini, mohon izin, belum tentu umur kita sampai 83 tahun. Apalagi sekarang ini usianya lebih muda, pendek-pendek umur sekarang itu 40, 50, 60 SD, kan begitu. 63, 70 udah repot. Gak ada yang usianya sampai di atas 90 ini, ya. Jadi kembali lagi, usia kita yang pendek tetapi mendapatkan keistimewaan. Satu Ramadan ketemu dengan Lailatul Qadar saja, usaha dan ibadah kita sudah dianggap 83 tahun. Dan ini tidak diberikan kepada orang-orang selain daripada umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita lihat Bapak Ibu, Nabi Musa itu ini dengan umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu dibagi 3 golongan. Ini kira-kira kita masuk kemana nih? Yang pertama, umat Nabi Muhammad itu ada yang masuk surga tanpa dihisab. Ini barangkali lebih condong kepada para nabi, para rasul, para syuhada, sahabat rasul, ya, kemudian orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, masuk surga tanpa ada hisab. Kalau kita kayaknya jangan mimpi mau masuk surga tanpa ada hisab, ya. Dan dosanya juga kita banyak. Cuma yang menjadi patokan kita, Bapak Ibu, kita itu harus bangga bahwa di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah beliau bersabda, kullu ummati Muhammad yadkhulunal jannah. Semua umat Muhammad itu akan masuk surga. Itu yang menjadi kita bangga itu. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Mana yang tidak mau itu? Yang tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Yang mereka kan tidak mau. Tapi semua umat Muhammad yang dalam hatinya masih ada iman, walaupun sebesar biji jarok, ya, sebesar semut yang paling kecil, tetapi kalau imannya masih ada, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kullu ummati Muhammad yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Muhammad itu akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Saya ulangi lah Bapak Ibu, ya. Pertama, ada golongan umat Muhammad itu yang masuk surga tanpa dihisab. Yang mudah-mudahan, kalau misalnya orang yang mati syahid kan tanpa dihisab. Mati syahid itu kan banyak ya Bu, ya. Satu, orang yang mati di medan peperangan tapi membela agama. Makanya kan saya sering menyampaikan di dalam kalimat kita itu ada syahid, ada pahlawan. Kalau syahid sudah pasti pahlawan. Pahlawan belum tentu syahid, ya. Tergantung negara dan pemerintahannya seperti apa yang dia bela. Kan begitu. Misalnya negara komunis, ya.
gitu. Kayak Yahudi Israel itu kan banyak tentara yang jadi pahlawan. Yahudi itu, Zionis itu, dan ya tentaranya banyak yang mati. Peperangan dengan Palestina itu dia bisa disebutkan pahlawan oleh negaranya, tapi belum tentu dia syahid. Karena orang yang syahid itu adalah orang yang mati dengan membela agama Allah. Ibu mau berangkat ke masjid kuliah subuh, ini tahu-tahu dia terpeleset, pasti harus ke masjid, mau syahid. Tapi ulah minta nak repot, ya. Nah itu kan begitu. Orang yang melahirkan syahid yang begitu, ya. Kemudian sakit perut katanya ya Bu ya. Tapi ulah hari itu mereka bakso sampai nasi rombak, biar sakit perut mati apa syahid ulah. Kita gitu kan, jangan direncanakan. Jadi syahid itu kan ada berbagai macam banyak ya. Jadi kembali lagi, masuk surga tanpa hisab, salah satu di antaranya itu adalah orang yang mati dalam keadaan syuhada. Makanya kan kalau orang yang mati syahid itu, kalau dia memang berperang membela agama Allah, maka pakaian yang dia pakai itu tidak boleh diganti, tidak boleh dicuci. Ya. Kali tidak film-film Islam itu kalau perang itu kan pakai jubah, ya, tidak pakai apa-apa, jubah. Dan konon katanya nanti itu kan kembali lagi zaman akan seperti itu katanya pada ya. Nanti itu jadi peperangan itu nanti tidak akan memakai gas air mata, tapi dengan tombak, ya katanya. Naiknya bukan naik wajah kuda, diulang aja yang kuda domba, kuda tombak seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu ya, kita berpacu dengan waktu. Yang kedua, golongan umat Nabi Muhammad itu ada yang masuk surga, tapi dihisab dulu. Ini barangkali kayak kita ini, masuk surga tapi dimasukin dulu ke dalam neraka, ya. Jadi lama dan tidaknya di neraka itu tergantung dosanya. Jadi ibunya, Ustaz saya balik lila di neraka besok berbuat dosa yang banyak sekarang. Ya, jangan kata kayak siapa itu yang artis itu, artis. Ini kita Mirjani. Nah, biasanya sok hafal kalau yang sering. Kalau dia kan bilang biarin aja di neraka kan banyak artis, naudzubillah min dzalik. Ya, memang neraka yang benar. Saya kan pernah menyampaikan di sini, malaikat Jibril satu hari pernah datang menghadap kepada Rasulullah. Kata Jibril, ya Rasulullah, hari ini Allah sedang murka. Api neraka dinyalakan oleh Allah dengan sehebat-hebatnya. Dan saya ingat kata Jibril bahwa engkau ya Rasulullah adalah orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, kalau aku tidak membuatmu Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia dan seluruh isinya. Mengingat itu, Jibril datang menghadap kepada Rasul. Kemudian Rasul bertanya, wahai Jibril, coba sampaikan kepadaku bagaimana gambaran neraka itu. Kata Jibril, wahai Rasul, sesungguhnya neraka itu terdiri dari 7 lubang. Dan antara lubang yang satu ke lubang yang dua lamanya 700 tahun. Dan paling dasar lubang neraka itu adalah paling dasar. Dan siksaan neraka paling ringan itu Bapak Ibu, kalau ibu menginjakkan kakinya di atas neraka, seluruh kulit kita itu akan terkelupas. Paling ringan. Ya, di sudut Purwokerto kulit ada gerbang, gitu ya. Ini paling ringan. Makanya kalau ada orang yang berkata, biarin aja saya ingin lama di dalam neraka itu dan berkumpul dengan orang-orang yang hebat misalnya. Nah, alhamdulillah ini jangan ada ucapan seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagi Rasulullah beliau berkata lagi kepada Jibril, sebutkan di antara 7 lubang itu untuk siapa saja neraka itu. Pertama, kata Jibril itu, lubang yang paling dasar akan diisi oleh Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, penyembah matahari. Kemudian sampai ke peringkat yang ke-7, Jibril diam. Rasul bertanya lagi, wahai Jibril, neraka yang ke-7 yang paling atas ini akan diberikan kepada siapa? Tetap Rasulullah diam. Maksa Rasul nanya lagi, wahai Jibril, sampaikan kepadaku, neraka yang paling awal, yang paling atas itu akan diisi oleh siapa?
Jibril beliau menjawab, umatmu ya Rasulullah. Mendengar ucapan itu Jibril pingsan, dipeluk badannya yang mulia itu oleh Jibril. Ulangi, Nabi Muhammad pingsan, kemudian dipeluk badan Rasulullah itu sama Jibril alaihissalam. Tidak lama kemudian baginda Rasulullah beliau sadar dan beliau bertanya lagi, wahai Jibril, benarkah umatku itu akan masuk ke dalam neraka? Benar, wahai Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah beliau menangis dan beliau bertanya, umatku yang model apa yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu, wahai Jibril? Jibril beliau menjawab, wahai Rasulullah, umatmu yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang ketika hidup dia berbuat dosa, belum sempat untuk bertobat, keburu dia wafat. Nah, mendengar itu Rasulullah beliau menangis. 3 hari 3 malam Rasulullah sujud. Beliau bangun dari sujud ketika Bilal memandangkan azan untuk sholat. Coba, betapa sayangnya seorang pemimpin kepada umatnya. 3 hari 3 malam dia tidak makan, dia tidak minum. Bangun dari sujud itu ketika untuk menjalankan ibadah sholat. Sampai-sampai Abu Bakar, Umar, beliau datang tidak pernah untuk dihadapi oleh baginda Rasul. Ya, makanya kita ini Bapak Ibu harus bersyukur punya seorang nabi yang sayang sama kita, dan beliau cintanya kepada kita bukan cuma sekedar di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Makanya pantas nabi-nabi yang lain itu merasa iri dengan kita umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangi lagi Bapak Ibu ya. Pertama, ada umat Muhammad itu yang masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, ada umat Muhammad itu yang masuk surga tapi dihisab dulu. Hisabnya itu lama atau tidak tergantung dosa yang kita perbuat selama di dunia ini. Dan yang ketiga, umat Nabi Muhammad itu dihisab dulu, walaupun dia lama sekali, tetapi ujung-ujungnya tetap akan masuk surga. Ya. Dan kita barangkali hanya mendapatkan bagian kedua dan ketiga. Kalau untuk peringkat ke-1 makanya kita agak jauh lah, ya. Tapi ya sekali lagi, alhamdulillah Bapak Ibu ya, di usia yang sekarang ini, kemudian di masa yang terus terang dengan banyak ujian seperti ini, kita masih dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah. Makanya punten kalau misalnya saya sering menyampaikan, mengajak, ya, mengumumkan, mengingatkan. Saya itu kan sadar betul, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa nolongin saya di akhirat. Jadi ibu oh, itu teh perasaan kayak Ustaz Solihin harus ngomong wae kajakan, kayak baru lagi dunia gitu ya. Tapi di mana ayah di neraka, jadi ibu ditolongin, kan begitu ya. Makanya mudah-mudahan barangkali saya tidak begitu hebat nasibnya, kemudian ibu-ibu nanti bagus di akhirat bisa menolongi, atau sebaliknya ibu-ibu dalam keadaan kesusahan saya bisa menolong. Makanya punten, dan kita ini harus bersyukur ketika kita masih mempunyai kawan, teman, saudara yang selalu mengingatkan kepada kita untuk menjalankan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Terutama dengan masa pandemi yang seperti sekarang ini, kita jangan semakin kendor untuk ibadah, tetapi kita harus semakin lihai dan semakin meningkatkan untuk ibadah. Oke, Bapak Ibu saya garis bawahi dulu ya. Jadi ada 3 golongan umat Muhammad itu: masuk surga tanpa dihisab, masuk surga tapi dihisab, kemudian dihisab dulu dengan lama, tetapi ujung-ujungnya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas di dalam kisah itu ingat kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi, raja, ya. Kekayaannya itu sepertiga dunia. Orang terkaya di dunia itu kalah dengan Nabi Sulaiman itu. Bahkan saking kaya dan gagahnya, Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu seorang ratu penyembah dewa matahari ya. Beliau tertarik dengan ketampanan dan kekayaannya Raja Sulaiman. Nah, makanya kan Sulaiman itu ketika beliau sebelum jadi kaya itu ditawarin oleh Allah itu 3: harta, tahta, kemudian satu lagi harta, tahta, ilmu.
Kalau untuk wanita mah wallahu a'lam itu. Cuma yang jelas di dalam Al-Quran dan di dalam kitab itu dijelaskan Nabi Sulaiman ditawari 3 tawaran oleh Allah. Harta, tahta, ilmu. Sulaiman, pilih oleh kamu. Mau harta, silakan. Mau jabatan, silakan. Atau mau ilmu. Akhirnya Nabi Sulaiman itu mengambil ilmu. Makanya dengan ilmu itu kan semuanya dapat. Harta dapat, jabatan dapat. Makanya kan Nabi Sulaiman itu adalah seorang raja yang luar biasa, kekayaannya melimpah ruah, dan seorang nabi yang luar biasa, ngerti dan memahami seluruh bahasa binatang. Ya, bahkan kendaraannya pun bukan kendaraan biasa-biasa, tetapi kan angin ya. Nabi Sulaiman itu kendaraannya angin. Kemudian pengawal setianya itu adalah burung hud-hud. Orang mah burung kacer. Gitu. Kalau Nabi mau kan burung hud-hud, ya, burung hud-hud. Gitu. Semewah-mewahnya kendaraan di dunia, anoa malah yang boga paling kan. Gitu. Tapi kalau Nabi Sulaiman itu angin, ya, ngerti bahasa semut. Hari orang mau boro-boro ngerti bahasa semut, jelema ngomong oge teu arti kadang-kadang, ya. Apalagi bahasa binatang. Jadi dengan ilmu semua yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman itu didapat. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, tadi saya dari awal menyampaikan menu pribumi beda dengan menu tamu, ya. Jadi kalau menu pribumi enak makan, tidak enak ya disimpan saja. Tetapi mudah-mudahan walaupun sedikit, singkat, tetapi ada hikmah yang bisa diambil dan bisa untuk diamalkan. Yang terakhir Bapak Ibu mohon izin sebelum ditutup, hari ini kebetulan mungkin Pak RT akan ada penyemprotan untuk wilayah RT 3 khususnya, dan insya Allah nanti Bapak Ibu juga yang ada di rumah mohon untuk saling membersihkan minimal lingkungan sendiri, ya. Dan nanti anak-anak remaja juga bapak-bapak, karena kebetulan kemarin Pak Dekanto dengan Pak Dadang beliau beres memasang exhaust ini, ya. Jadi debu-debunya itu masih banyak. Makanya kalau ibu lagi amin, tahu-tahu ada yang jatuh, itu bukan rezeki ibu. Ibu lagi angkat gitu ya. Ya Allah, berikan aku ini. Tahu ada yang jatuh, kan ada yang jatuh ya. Itu adalah debu sisa-sisa kemarin exhaust. Jadi bukan rezeki, kayak gitu kan. Jadi yang di sebelah sana itu kan ada topinya, karena masih banyak yang kotor. Ya, jadi kalau misalnya saya juga kadang waktu awal itu jadi banyak yang geriak-geriak, oh ternyata masih banyak debu-debu yang nempel di sini. Jadi untuk itu kepada bapak-bapak, ya kalau anak-anak remaja mah, karena lagi baru berem datang, berem dari kau, gitu ya. Jadi datang kali, berem, gitu ya. Kamar nanti kalau baik, gitu. Makanya punten nanti bapak-bapak yang ada di rumah, setelah selesai membersihkan rumah kita masing-masing, kita sama-sama untuk bismillah. Karena lubang-lubang ini juga kata Bang Ajo itu warnanya udah pink katanya ke saya itu, karena di dalamnya masih banyak debu ya. Kita korban rame-rame di sini sambil nyari telinga, jalan-jalan ke Istana Mual Menang ya teman. Itu dari lockdown udah di sini aja lah, muter-muter keliling Al-Mutakin aja insya Allah keringetan ya. Jadi punten Bapak, ibu-ibunya silakan nanti beberes di rumah ya. Bapak-bapaknya yang kebetulan di rumah sudah selesai, arahkan ke masjid untuk sama-sama kerja bakti. Disinfektan, sanitizer di gudang banyak. Kalau perlu maka, soalnya disimpan oke dah mau jadi duit, kayak gitu kan banyak di gudang. Kalau bapak ibu memerlukan silakan dipakai. Dan insya Allah nanti arahan juga dari pada kantor malam, dari RT juga akan ada penyemprotan, dan dari masjid juga alat ada yang RT nanti kita akan pakai. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kemarin kami sudah bicara dengan Pak RT Kasukuan pada kantor bahwa di masjid kita Al-Mutakin siap untuk menerima hewan kurban. Ya, jadi untuk itu kepada bapak ibu yang ingin menitipkan hewan kurbannya, kami dari DKM Masjid Al-Mutakin siap untuk menerima dan siap untuk menyalurkannya. Dan insya Allah nanti kita juga akan melaksanakan sholat Idul Adha di masjid kita tercinta ini. Biasanya kan kalau mau lebaran itu suka ada puasa ya. Insya Allah nanti pas tanggal 8 atau 9 Zulhijjahnya saya akan umumkan supaya kita sama-sama untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kebetulan tahun ini Allah memberikan rezeki, sisihkan rezeki kita untuk membeli kendaraan buat nanti kita di akhirat.
Ya, itu saja Bapak Ibu, dan yang terakhir, Bapak Ibu jangan dulu meninggalkan tempat. Ada hidangan silakan untuk dinikmati ya, walaupun cuma minum ataupun nyanget, silakan, jadi jangan dulu meninggalkan tempat ini. Kita tutup dengan membacakan doa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dibaca lagi doa Nabi Yunusnya ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan kita dijaga dan diselamatkan oleh Allah dari yang namanya wabah COVID-19. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.